Terima kasih Bapak Ketua PKS. Memang saya datang kemari ini ada beberapa hal yang ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu wartawan yang ada di Aceh. Hari ini kita tidak perang berita. Serambi ada hari ini kita belum baca tapi sudah ada informasi. Jadi saya mewakili kecil dari Sabang dan kebetulan saya sebagai ketua forum kecil. 10 hari Pak Said sebagai kepala BPKS sudah dilantik oleh ketua DKS, beliau undang kami ke kantor BPKS untuk pertemuan apa yang bisa dikerjakan. Jadi kami menjawab pada saat itu antara kecil dengan kepala BPKS itu nggak akan nyambung bekerja karena kami nggak tahu bukan porsi kami. Porsi kami itu memimpin rakyat, memimpin masyarakat kami masing-masing. Namun beliau sudah berceritakan program yang akan untuk memajukan Sabang jauh lebih baik ke depan. Nah, hari itu kami sudah komitmen, kami siap mendukung. Ada masyarakat yang mengganggu, masing-masing kampung itu kan ada masyarakat. Kalau mengganggu BPKS, ya hubungilah kami, biarlah kami memberikan pengertian. Kemudian daripada itu, masyarakat Sabang hari ini dengan program BPKS ke depan, itu kami sudah siap dukung kecil. Keamanan, mengganggu rekanan, itu kami sudah siap untuk menghadapinya. Kenapa? Hari ini di Banohan itu lagi dibangun, tapi ada oknum, ada dibilang masyarakat lah ini itu sudah terganggu. Mungkin dia tuh tidak akan jadi berani lagi ke Sabang, akan berhadapan dengan masyarakat yang ada di wilayah itu. Tapi saya tidak sebut namanya, itu kode etik yang kita jaga. Bakal terjadi itu, kalau dia ganggu terus itu bakal terjadi. Kejadian dengan masyarakat. Masyarakat mana ya? Masyarakat bawahan. Saya memimpin masyarakat Bau. Tapi saya sebagai ketua forum kecil, ya semua masyarakat yang saya pimpin hari ini karena kepalanya sudah kita pegang. Jadi ini. Jadi Pak saya sebagai kepala BPKS hari ini sudah digoyang-goyang. Berarti kalau digoyang Pak saya sama juga digoyang kami. Karena kami sudah komitmen. Bapak dan Ibu pada hari ini sudah dikerahkan. Kami belum pernah makan uang seperak pun dari BPKS. Kalau kami makan haram. Jadi jangan seakan-akan kami membela BPKS itu ada apa-apa. Tidak. Demi Allah. Ini sudah saya bersumpah. Kenapa? Tidak ada kami membela Pak Said hari ini. Kebenarannya hari inilah di tangan Pak Said Fadil inilah Sabang itu jauh akan ke depan jauh lebih baik. Namun ada dari ketua DKS pada saat itu ada masuk di koran Serambi, ego lah dan sebagainya tentang perombakan ini. Yang tahu dalam ya Pak Said lah. 18 tahun, baru 6 bulan beliau itu berjalan sudah dapat salah. Bagaimana? Tingkat satu dinas saja 100 hari itu. 100 hari kan 3 bulan. Apalagi yang kita pimpin orang 200 lebih. Nah ini, jadi kami sebagai kecil hari ini merasa risih. Apa yang disampaikan oleh ketua DKS dalam koran, saya tidak suka itu. Kenapa nak suka? Atau dipanggil dulu, dikumpul. Kami sana kan punya tokoh, punya muspida. Panggil apa benar nak ini laporan ini? Tanya dulu, jangan diekspos terus, keluarkan surat. Anehnya tadi seperti Pak Said bilang tadi, surat itu dinas. Tapi duluan orang memuat di koran. Kan aneh nih. Sedangkan Pak Said sendiri belum sempat membaca, tapi orang sudah duluan membaca. Nah ini surat dari DKS. Kemudian daripada itu kami merasa risih hari ini kecil-kecil. Kenapa? Bulan ini aja sudah berapa Pak Haji Hamdani masuk kapal? 3. Hari ini Bapak dan Ibu itu 150 mulut buruh. Dia bawa pulang ke rumah 225 ya, 225 yang bekerja situ berarti 225 mulut. Begitu dibawa pulang hasil ke rumah itu bisa 3, satu mulut itu bisa berkembang menjadi 3. Karena di Sabang itu mau dicuri, apa yang mau dicuri? Jembatan sudah beton, bukan besi lagi. Kalau dulu masih besi, dirontokin. Jadi buruh yang ada di Sabang hari ini mengharap sekali dengan barang masuk oleh investor. Kemudian daripada itu hari ini investor tuh ada 5 lagi menunggu rutenya akan bawa masuk barang ke Sabang.
Kami coba sudah urus juga itu masalah sapi dari India. Ternyata ada membahayakan. Karena sapi di India itu sangat murah tapi ada membahayakan. Itu program kami kecil. Jadi kami ADG sangat besar. Kami akan beli sapi di India, bawa masuk kemari. Kami pakai satu PT. Namun ternyata sapi itu membahayakan untuk bawa masuk ke Aceh. Jadi kami sampingkan itu. Karena kami dana ADD sangat besar. Saya aja 3 miliar. Jadi 3 miliar kalau kita tidak manfaatkan kan sayang begitu uang. Nah, ini satu kampung aja. Jadi paling kecil 2,3 miliar. Ini satu kampung untuk di Sabang. Jadi begitulah uang itu ada kalau kita tidak manfaatkan ini. Jadi kalau digoyang Pak Said sebagai pemimpin BPKS, tergoyanglah kami. Ada satu pihak, kami menyelamatkan BPKS. Kami muspida dengan saya ini, dengan ketua forum, enggak, kami nak selamatkan BPKS. Yang kami selamatkan Pak Said, karena dia yang memimpin. BPKS itu kan apa adanya, ini seperti tadi Pak Deputi Umum bilang, arsip aja berantakan. Saya sebagai pemerintahan sedih saya mendengar aset yang ada hari ini yang dibebaskan tanah oleh almarhum Tengku Saipul itu masih berantakan sekarang. Nah, hari ini itu kan uang negara. Aset negara itu harus dan wajib kita selamatkan. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu wartawan, tolonglah berita saya ini tolong disampaikan. Jangan semena-mena DKS itu ngomong di koran. Panggil dulu, datang dulu ke Sabang. Tanya sama tokoh masyarakat. Jadi jangan asal ikut saja, jangan datang satu pada, oh Pak Said itu tak betul, itu salah. Bukan seorang pemimpin itu. Datang dia dulu ke Sabang, jangan cepat-cepat sekali ekspos lah. Nah, sampai ego lah mengganti karyawan. Yang tahu karyawan di dalam yang bagus bisa kerja apa bagus bisa kerja kan pimpinan. Orang luar jadi penonton. Jadi kami ini kecil penonton, tetapi kami peduli dengan BPKS. Kenapa? Uang negara untuk membangun Sabang melalui BPKS dan untuk Aceh keseluruhan. Nah ini, jadi kami kecil hari ini 100% mendukung Pak Said. Apabila terusik Pak Said, terusilah kami. Ini, kenapa? Saya sudah bersumpah tidak ada seperak pun yang kami terima uang dari BPKS, tidak ada. Jangankan proyek, uang aja nggak dapat, nggak ada. Jadi kehadiran saya ini untuk mengklirkan. Jadi ketua DKS, Pak Nopal sekarang sebagai DKS, sebelum menindak periksa dulu, jangan dengar sepihak. Nah ini mohon saya, tolong Pak dimuat itu berita saya. Kenapa saya telepon Pak Nopal nggak diangkat lagi? Karena beliau waktu sebelum dilantik itu ada janji dengan saya 500 miliar untuk membangun Balhan. Ini bukan omongan jelek-jelek. Beliau berjanji jangan tolong buat DID Balhan. Di situ ada Nazaruddin sebagai wali kota terpilih untuk Sabang. Ternyata uang itu 500 saya tuntut. Mana? Kengkeng mantap, saya kan bisa juga membangun aja. Ini saya kasih satu klaim Pak Gubernur, tapi jangan minta uang. Dia sekarang saat lagi, dia sekarang wakuf. Saya telepon tidak diangkat lagi. Ya sudah, tidak ada urusan masa. Tapi janji itu kan utang. Saya hak lagi 500 miliar, bukan sedikit itu uang 500 miliar. Ini dana APBN Pak ya. Ini dana aspirasi dia itu 500 miliar. Dia sendiri ngomong itu di kantor DPD Demokrat. Ini bukan main-main saya ngomong ini, sanggup saya pertanggungjawabkan. Ini Pak, jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari Ketua Forum PCI Kota Sabang. Nama saya Abdenan Hasim alias Yahnan. Jadi kami itu siap segala hal untuk kemajuan Sabang. Dan kami pun kalau diminta diimpes hari ini ke DPDPS perusahaan daerah, kami siap membantu. Asal jelas hasilnya nanti. Kenapa? Hari ini tidak boleh lagi kita memanjakan masyarakat kita hari ini. Yang kita kasih adalah pekerjaan. Jadi dengan uang desa itu kita berikan pekerjaan. Saya kok kemarin itu cocok harga gula mungkin 200 ton untuk kampung saya aja sendiri. 200 ton gula. Tapi namun pada saat itu ada harga yang tidak stabil, tidak jadi saya beli gula 200 ton. Dengan uang desa, hasilnya untuk desa, barulah kita makmurkan masyarakat itu menurut masyarakat saya.
Mungkin sekian Pak Said. Apabila ada kalimat yang tidak berkenan, ini saya mohon maaf. Yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini BPKS ke depan jauh lebih baik. Ini harapan rakyat Sabang dan khususnya Aceh keseluruhan. Sekian, terima kasih.